Dan khusus di edisi Agustus kali ini, Bapak Ibu, kita akan ada satu topik khusus. Nah, topik khususnya apa? Nah, ini nih yang paling seru. Topiknya itu adalah soal beda generasi. Topiknya beda generasi, kenapa ini jadi salah satu topik yang hangat? Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu. Setiap harinya tuh saya ketemu dengan para business owner, saya ketemu dengan teman-teman SR practitioner, begitu. Ya, kalau dalam seminggu itu bisa dikatakan 5 kali saya meeting, ya, 5 kali minimal dalam seminggu saya meeting dengan berbagai organisasi. Empatnya itu pasti mengeluhkan, Mas Reza, gimana sih caranya kita handle Gen Z? Gitu. Mas Reza, gimana sih caranya kita itu untuk benar-benar handle yang satu itu yang top manajemen baby boomers atau Gen X begitu. Yang paling banyak sekarang di posisi SPV milenial begitu. Nah, itu gimana caranya? Ah, beda generasi gitu ya. Oke, nanti kita akan ulas lebih dalam Bapak Ibu dan saya juga akan ajak Bapak Ibu kalau hari ini kita ngobrol, kalau hari ini kita uh, berbicara begitu ya, apalagi kalau dengan Gen Z gitu. Kalau nggak muncul mukanya, kalau nggak muncul apa ya namanya visualnya itu nggak keren. Jadi ajakan saya yang pertama adalah malam hari ini yuk kita benar-benar dibuka open cam-nya dong Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti saya bisa juga lihat pandangan-pandangannya gimana, mimik-mimik wajahnya, senyum-senyum manisnya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan tentunya pada malam hari ini saya nggak sendiri begitu, saya ditemani oleh salah satu CEO atau co-founder begitu di salah satu perusahaan. Ini dulu mantan kliennya kami, mantan klien Sinergia ya. Dan ternyata saya kaget, wah ternyata Mas Zaki ini termasuk Gen Z loh ya. Malah malah CEO-nya ini di Gen Z gitu ya. Jadi kan menarik juga nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan tampilkan slide-nya dulu. Mbak Vivi boleh diturunkan dulu ya. Share-share-nya. Nah, ini saya supaya tampilkan ini Bapak Ibu pembicara kita pada malam hari ini. Nah, ini nih. Ini dari wajahnya kelihatan banget ya. Ini masih Gen Z banget Bapak Ibu. Ahmad Zaki Rozini, tapi nanti kita akan panggilkan Mas Zoki gitu ya. Tapi sebelum kita panggil Mas Zaki, saya pengen dulu ada beberapa ground rules begitu ya Bapak Ibu. Satu nih ya, ada fokus. Jadi Bapak Ibu hemat kuotanya. Nah ini kami pakainya ini pakai bahasa-bahasa Gen Z juga nih ya. Hemat kuotanya, jadi tutup aplikasi yang lain supaya kita juga bisa fokus pada malam hari ini di Leader Talk pada malam hari ini. Aktif, Bapak Ibu, catat poin-poin penting nanti dan juga nanti aktif di kolom komen untuk tanya, untuk diskusi begitu ya. Respect each other, kalau gunakan nanti berpendapat atau melakukan ketik-ketik begitu, kita harus gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakitin hati gitu. Karena katanya Gen Z, kalau hati sudah sakit, mending cari yang lain, gitu kan? Gitu. Dan kemudian switch on kameranya, sekali lagi ajakannya adalah untuk switch on kameranya, Bapak Ibu. Oke? Nah, supaya saya cek-cek dulu keaktifan Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama saya pada malam hari ini adalah kita supaya lebih atraktif begitu ya. Bapak Ibu di mana kota asal atau sekarang domisilinya di mana? Oke, kita coba cek dulu Bapak Ibu, kita drop di kolom komen atau di kolom chat. Nah, biar lebih asik ya. Kota asal Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Boleh dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Oke, ada yang oke, Pak Wisnu dari Semarang. Baik. Bu Puput Jaksel. Waduh, Jaksel. Jaksel nih bahasanya juga Gen Z banget gitu ya, Bu ya. Malah jadi patrolnya anak-anak zaman sekarang Gen Z. Malang, Bekasi, Fatah, Surabaya, Tulungagung, Bu Rafita. Wah, Bu Rafita, Tulungagung, terima kasih. Sidoarjo, Surabaya, Bekasi. Waduh, Pak Sugeng Widodo, Surabaya. Gresik, Mas Rio. Halo, apa kabar Mas Rio? Sehat-sehat ya Mas Rio ya.
Bu Desi Tangerang, Nanda Surabaya, Pak Novaldi Jember. Waduh, ini juga ada yang jauh-jauh juga ya dari Jember ya. Oke, baik. Saya appreciate dulu buat teman-teman yang sudah open cam. Oke, ada Kak Mus. Thank you. Hai Kak Mus. Oke, ada Ziki juga. Waduh, speakernya Kak Zaki, ada Kak Ziki juga di sini. Pak Faris, halo, selamat malam. Oke, Pak Novaldi, selamat malam juga. Oke, thank you banget yang udah open cam. Oke, Pak Arif Sumyani, oke, Jakbar, Jakarta Barat atau mana nih? Setahu saya Pak Arif ini di Semarang loh ya, bukan di bukan di Jakbar begitu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya akan adakan sedikit ya polling lah ya, supaya kami juga lebih tahu dan lebih kenal Bapak Ibu ini dari mana, industrinya mana, dan juga kalau saya boleh tahu di perusahaannya itu sudah ada berapa karyawan, sudah ada HR belum, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita mulai sesi pada malam hari ini, yuk kita polling dulu. Nah, saya akan launch dulu satu pollingnya ini Bapak Ibu. Coba. Nah, oke. Yuk kita isi polling ini dulu. Nah, singkat Bapak Ibu jumlah tim Anda saat ini. Nah, kalau sudah punya tim ya, ini bukan secara keseluruhan ya. Kalau Bapak Ibu yang business owner boleh secara keseluruhan. Kalau Bapak Ibu sekarang di posisi SVP, di posisi manager, teman-teman yang ada di bawahnya itu ada berapa? Oke, silakan, boleh diisi ya. Itu. Itu pertanyaan pertama. Nah, oke. Kemudian apa jenis bisnisnya Anda, Bapak Ibu sekalian? Kalau di kuliner, F&B nih ya, banyak juga nih kliennya sinergi yang F&B. Fashion, aksesoris, kosmetik, kosmetik nih ya, banyak juga ya. Retail, distribusi, pendidikan, pelatihan, jasa kreatif, digital, oke. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, jumlah tim HR. Di perusahaannya Bapak Ibu ini sudah ada tim HR belum? Oke, ya. Ada berapa tuh secara keseluruhan ya? Ada yang belum punya. Oke, nggak apa-apa. It's no problem. Terus tantangan utama mengelola. Nah, boleh nih tantangan utamanya nih apa? Oke. Sebelumnya sih saya udah dapat dari Kak Vivi begitu ya. Kak Vivi drop di saya. Waduh, Kak Resa ini banyak banget nih apa namanya tantangan-tantangannya. Sambil mengisi ya Bapak Ibu ya. Silakan sambil mengisi saya juga akan cerita tantangannya banyak. Gimana sih caranya dapat orang yang settle, yang nggak setahun 2 tahun pindah company? Ya, ternyata itu tuh yang paling banyak pertanyaannya Bapak Ibu. Dan yang kedua terbanyak itu pertanyaannya soal gimana ya caranya untuk saya dapat tim yang satu value dengan saya. Wah, itu tuh ya. Kayak kayak gitu tuh pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan semoga nanti dalam sesi ini cukup nanti terjawab. Tapi kalaupun belum terjawab, nanti Bapak Ibu tenang. Kami juga akan adakan satu sesi khusus untuk Bapak Ibu yang hidup pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa book appointment ya. Nanti caranya gimana nanti saya akan spill di belakang. Oke. Baik, sudah 2 menit. Kayaknya cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan end poll-nya. Nah, oke. Ini kita coba. Nah, nih. Oke, 10 karyawan. Banyak ya. Kuliner. Paling banyak ternyata di lainnya nih. Oke. Tim SR-nya berapa? 1 sampai 5 orang yang terbanyak gitu. Ya. Dan saya malah senang juga nih kalau misalnya Bapak Ibu yang di lainnya itu tadi industrinya di mana ya yang belum tercantum. Ya. Coba biar interaktif saya drop di kolom komen ya. Yang tadi jawab lainnya Bapak Ibu kira-kira industrinya di industri mana aja? Oke. Drop dulu ya di kolom komen. Nah, oke. Silakan. Yang tadi menjawab kayaknya tidak terdeskripsikan Mas Reza. Tadi industri lainnya apa ya? Waduh, Bu Alita, telekomunikasi dan IoT. Oke. Konstruksi telekomunikasi. Oke, Bu Puput, thank you. Telekomunikasi. Banyak nih. Ini jangan-jangan satu company ini. Bu Alita, Bu Puput, Bu Desi, satu company kah? Atau beda? Kalau sama, oke juga nih ya. Oke. Oh, beda. Oke. Waduh, ketemu kompetitor nih ya kayaknya. Oh, oke. Bu Alita dan Bu Puput satu tim. Baiklah. Oke, tidak lama-lama karena nanti waktu kita terbatas juga Bapak Ibu dan waktunya nanti kita akan batasin sampai jam 21 WIB. Begitu ya. Dan saya akan mulai dulu. Saya akan mulai mengundang dulu speaker kita, narasumber kita pada malam hari ini, Kak Zaki.
Saya biasanya panggilnya Mas Zaki karena ternyata memang masih muda banget Bapak Ibu. Oke, Mas Zaki boleh dong open mic dulu. Halo, sapa-sapa dulu Halo, Bapak Ibu yang udah datang. halo, terima kasih banyak semuanya kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu udah menyempatkan waktunya ya di malam hari 7.41 malam ini. So, terima kasih banyak udah bisa join dan pastinya hari ini apa yang mau di-share adalah sedikit pengalaman ya bekerja dengan beberapa lini usia ya. Kak Reza ada di mungkin yang saya spesifikkan pada hari ini ada di 3 gen aja, ada di Gen Z pastinya, kemudian yang kedua ada di Gen milenial atau Gen Y, dan yang terakhir ada di Gen X. Tapi tentunya karena kami ini sangat muda ya di usaha di Pine House ini, pasti akan lebih banyak membahas di Gen Z-nya. Begitu. Oke, siap. Baiklah kalau kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita tahu nih, juga Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya di Pak Indos itu apa begitu ya. Nah, kayaknya boleh ya saya putarkan salah satu video perkenalan dulu begitu dari uh, Mas Zaki and Tim begitu. Videonya singkat, nggak sampai 2 menit. Kita saksikan dulu ya, Bapak Ibu. You're looking for an agency to take your business to the next level? You're Suaranya here kurang to gede help. mas bro. I'm Zaki, CBO Divine House. We help find solutions that are intuitive and meet users' business goals. Let me tell you a little bit about Divine House. Divine House is a creative agency based in Malang, Indonesia. We craft digital products for businesses to achieve user goals by providing intuitive solutions. We are a team of superheroes who know communication is vital to saving the day, whether discussing the brief with the client or collaborating as a team. We always keep the lines of communication open. We start sketching ideas and wireframes, testing different layouts and user flows to see what works best. We then create high-fidelity designs that bring our ideas to life. We use tools like Figma to create pixel-perfect designs that are visually stunning and easy to use. Our agency has 3 core capabilities that allow us to offer comprehensive solutions to our client: design, branding, and development. Let's look at each of these capabilities and what they involve. We have worked with clients with different backgrounds, such as construction, insurance, cryptocurrency, real estate, and etc. Let's collaborate and work together. Itu video teaser dikit lah ya, biar lebih kenal Mas Zaki dan juga tim Dipa begitu. Oke, sekarang Mas Zaki boleh kenalin secara ya kalau bisa diceritain nih, Dipa itu berdirinya dari kapan, di mana begitu ya, supaya teman-teman ini juga makin kenal dan juga nanti boleh langsung masuk ke materi. Gitu ya, Mas Zaki, silakan Mas Zaki. Oke, oke, terima kasih banyak Kak Reza. Ya, perkenalkan saya Zaki, ya sebagai co-founder dan CEO di Pine House. Di Pine House itu sebenarnya brand nama kita ya. Kalau kita nama badan usaha kita tuh CV di Pak Karya Nusantara, cuman kita selalu bawa nama brand kita ya di mana-mana, which is di Pine House gitu. Nah, kita tuh founded di tahun 2019, lokasinya di Malang, Indonesia. Specifically di kantor kita di Ijen ya, Ijen Nirwana. Kemudian apa sih sebenarnya yang kita lakuin di Pine House ini? Di Pine House itu basically adalah creative agency yang mana kita tuh fokus banget di website, mobile app, dashboard, ilustrasi, logo, and branding design. Di mana kita selalu bantu klien kita untuk achieve users business goal-nya dengan menawarkan solusi dalam perkembangan aplikasinya gitu ya. That's what we are very experienced in. Dan kita juga punya visi dan misi ya tentunya, which is visi dan misi kita sangat-sangat, I would say, sangat-sangat energetik ya. Mungkin yang pertama, kita sangat-sangat pengen menjadi yang terbesar ya di dunia.
melalui pendekatan user friendly experience kepada bisnis klien dengan value, dengan memberikan value yang sangat berkualitas. Kemudian di misi ini sendiri, kita masih sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya, ingin menjadi perusahaan yang selalu membuka talent muda, dan yang kedua selalu menjadi perusahaan yang memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, dan yang terakhir adalah selalu memberikan solusi dengan tujuan bisnis klien dengan value yang berkualitas. Nah, ini sedikit pengenalan tentang di Pine House ya. Itu kemudian next slide mungkin ya. Nah, ini tim kita ya. Mungkin terlihat sangat-sangat muda ya, sangat-sangat energetik ya. Ya, itu salah satu foto yang tahun ini kita lakukan staycation ya, atau yearly meeting di Bali. Kebetulan juga minggu kemarin kita ikut event Coinfest ya. Jadi yang di kanan itu ya ada tim, kita di Coinfest di Nuanu, dan saya sendiri ya, kita berhasil connecting atau networking dengan beberapa leads di sana juga gitu. So ini sedikit gambaran tim kita, which is masih muda-muda, mungkin usianya masih di usia 20-28 lah gitu. Ya, oke. Oke, next mungkin ya, Mas Reza. Nah, kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak eh, cari overview dulu tentang generasi ini ketika bekerja. Kenapa? Karena perlu sangat diperhatikan, sangat-sangat berbeda di antara generasi itu terhadap perilaku kinerja di dalam perusahaan. Jadi di sini saya membagi kepada 3 kategori. Ada Gen X, Gen Millennial atau Y, dan Gen Z. Seperti itu. Nah, pastinya di sini kita harus sangat terbuka ya terhadap perbedaan ini, dan harus menyesuaikan juga sebagai business owner ataupun HRD terhadap perbedaan-perbedaan ini. Pasti ada challenge-nya, pasti juga ada caranya ya bagaimana untuk berkomunikasi dengan lini Gen ini ya. Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama Gen X itu mungkin rentan usianya itu di antara tahun 1965 hingga 1980. Nah, itu bisa kita katakan sebagai Gen X. Dan yang kedua ada di Gen Millennial. Nah, di Gen Millennial ini rentan usianya di antara 81 hingga 96. Kemudian Gen Z itu 97 dari 97 sampai 2012. Ada 3 generasi yang ingin saya bawa ya, dan bagaimana caranya berkomunikasi dengan 3 gen ini, terutama di Gen Z, karena di Pinehouse sendiri rata-rata memang member kita, saya nyebutnya member ya, bukan karyawan, member kita itu uh, adalah Gen Z. Ada beberapa yang milenial, tapi Gen X tidak ada. Tapi pernah kita kerjasama dengan Gen X, begitu. Oke. Nah, mungkin yang pertama ya. Nah, ini mungkin nanti Bapak-Bapak sama Ibu mungkin lebih relate ya. Kalau yang di lini usahanya sangat-sangat banyak di Gen X. Nah, Gen X itu cenderung, which is kalau Gen X ini, kalau saya bisa relate adalah dengan ayah ibu saya sendiri ya. Gitu ya. Memang orangnya lebih mandiri. Kenapa mandiri? Karena memang dari orang tua ini cenderung sibuk ya. Jadi dituntut untuk selalu mandiri. Sehingga itu terbawa di pekerjaannya pun sama, cenderung mandiri dan pekerja keras lah, dan sangat-sangat menjaga stabilitas ya. Dan ini mereka ini lahirnya tentunya di sebelum era digital, sangat-sangat tidak begitu tahu ketika lahir tentang digital, internet itu apa, AI itu apa, mobile phone itu device itu apa. Nah, tapi bukan berarti mereka tidak bisa adaptasi ya. Bisa, namun pastinya akan butuh waktu untuk mengadaptasi digital era itu. Kemudian yang saya ketahui ya, based on experience, Gen X itu cenderung loyal dan realistis sekali ya. Eh, Cenderung kalau sudah nyaman di satu tempat itu cenderung akan selalu di situ saja, karena loyalitas itu nomor satu gitu. Nah, kemudian realistis, sangat-sangat realistis tentang keadaan, situasi yang dalam kantor, situasi ke pekerjaan dan keluarga gitu ya. Jadi sangat-sangat realistis orangnya. Di Gen X ini biasanya rata-rata seperti itu ya, yang saya ketahui. Kemudian sangat-sangat structured and rules oriented. Nah, ini yang juga saya temukan ya. Eh, jadi biasanya
di Gen X ini kan bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah well structured gitu ya, well structured dalam organisasinya dan juga peraturan-peraturannya, di mana di situ yang membuat Gen X cenderung juga seperti itu, sangat-sangat suka atau sangat-sangat eh, menggambarkan dirinya yang taat peraturan dan juga sesuai organisasi atau sesuai bagan yang sudah dibuat gitu ya. So that's the typical of Gen X. And then yang terakhir, cara komunikasinya gimana? Nah, ini juga ya sangat-sangat saya rasakan ya. Sebenarnya di Gen X itu cenderung suka banget kalau komunikasi itu tatap muka atau nggak telepon gitu. Saya pernah punya pengalaman bekerja dengan Gen X. Ada salah satu konsultan juga, itu memang cenderungnya sangat-sangat suka untuk menjelaskan detail terhadap hal itu melalui telepon. Jadi tiba-tiba aja, misal saya tanya ya lewat chat gitu, Pak ini bagaimana ya? Saya minta tolong dijelaskan lagi. Ini ada yang kurang paham gini-gini gitu ya. Nah, dari beliau langsung telepon aja gitu. Cukup sebenarnya untuk awal itu cukup kaget ya saya. Nah, jadi ya tiba-tiba nelpon gitu ya. Nah, itulah ada perbedaan lah di antara kita gitu ya, di Gen X dan Gen Z. Tapi saya harus maklumi karena memang beliaunya terbiasa seperti itu dan lebih suka komunikasi face to face atau langsung. Dan bahkan lebih prefer, ayo ketemuan aja. Kita ketemuan di coffee shop, di ketemuan di kantor aja gitu. Biar kita jelasin lebih enak daripada kita kita chat, jelasin panjang melalui dokumen atau tekstual gitu. Nah, itu yang eh, sedikit sharing ya tentang bagaimana kita bisa melihat value dan stylenya dari Gen X. Ya, kayak gitu sih. Ya, kalau dari saya. Ya, mungkin Iya, ya, oke. oke. Kita lanjutkan dulu dari Gen X sudah, kita lanjutkan milenial dan sampai Z dulu ya. Oke, silakan Boleh. Mas. Oke. Ya, selanjutnya ada di Gen Y atau populernya dipanggil sebagai Gen milenial ya. Nah, ini juga eh, salah satu yang lumayan juga ada di PA ya. Jadi eh, orang-orang di Gen milenial ini pastinya mereka lahir di era yang baru saja terjadinya digital ya, digital era, seperti entah itu ada smartphone gitu ya, ada internet, AI sepertinya belum ada ya di zaman itu ya. Jadi tentunya orang yang sangat-sangat mau belajar, biasanya gitu ya, mau belajar dan mau ikuti dan cukup mudah adaptasi. Ya, biasanya seperti itu di Gen milenial. Dan orang-orang di Gen milenial ini cenderung, pengalaman saya, menghargai pengalaman ya daripada gaji. Nah, yang dimasukkan di sini gimana sih menghargai pengalaman daripada gaji gitu ya. Jadi mereka trust the process, cenderung trust the process gitu. Seandainya aku berproses 2 tahun, 3 tahun, ya pasti nanti gaji akan mengikuti. Nah, biasanya seperti itu. Gen milenial cenderung trust the process. Atau kalau aku belajar 5 tahun ke depan, aku pastinya akan develop lebih daripada yang 5 tahun sebelumnya. Nggak yang minta langsung ketika lihat di TikTok gitu ya. Wah, ini orang bisa sales 1 bulan 1 miliar. Aku mau besok kayak gitu juga. Enggak. Gen miliar sepertinya tidak seperti itu ya. Itu cenderung ke Gen Z sih. Biasanya FOMO gitu ya. Nah, itu yang saya punya pengalaman dengan Gen milenial, cenderungnya seperti itu. Kemudian orangnya juga lumayan aktif di media sosial ya, dan cukup nyaman chatting lewat em, social media platform itu. Tidak seperti di Gen X ya. Gen X itu kan sangat-sangat mengedepankan face to face atau enggak telepon langsung gitu ya, janjian ketemuan gitu. Kalau yang Gen milenial ini masih cukup oke lah untuk chatting gitu. Nah, kemudian em, yang paling identik juga di Gen milenial itu rata-rata suka memberi dan menerima feedback ya. Jadi nggak gampang baperan lah kalau di dunia kerja ya. Gitu. Jadi seandainya nih mengerjakan beberapa hal, kemudian merasa ada yang kurang dalam dirinya, itu cenderung menanyakan ke atasannya atau ke leadernya apa yang bisa diimprove, apa yang bisa diperbaiki, gitu. Dan juga suka memberikan input ke tim bawahannya. Nah, itu yang sangat-sangat
saya bisa temui ya di Gen milenial ini. Gitu. Nah, itu sedikit banyak tentang Gen milenial ya atau Gen Y kalau kita sebutnya. Ya, mungkin bisa lanjut yang terakhir ya, Kak. Which is Gen Z. Nah, ini Gen Z banyak banget ya saat ini yang baru aja berkarir atau baru mulai fresh grad gitu ya. Jadi memang karena sudah waktunya di tahun 2025 ini teman-teman yang Gen Z ini mulai berkarir dan merasakan bagaimana rasanya bekerja itu ya. Nah, yang pertama identik mereka ini adalah sangat-sangat internet gadget AI dependent ya gitu ya. Karena apa? Karena memang lahirnya di era-era internet gadget dan AI baru sangat-sangat booming gitu. Apalagi di AI ya. Nah, AI itu kan cukup sebenarnya agak late ya, tapi karena mereka basicnya sudah di internet dan gadget, jadi sangat mudah mengoperasikan AI tadi itu. Jadi tech oriented banget lah. Dan Gen Z itu yang pertama sangat terlihat ya. Kemudian cenderung pengen melakukan pekerjaan itu sangat-sangat ingin mengetahui artinya gitu. Contohnya artinya itu apa? Kayak ngapain sih aku ngerjain pekerjaan A gitu. Pengen banget tahu kenapanya gitu. Why-nya tuh pengen banget tahu gitu. Nggak mau kalau disuruh kerjain aja nggak mau. Misal saya minta tolong kerjakan A gitu ya. Desain sosial media untuk perusahaan A gitu. Nah, cenderung biasanya tuh, nah ini kenapa dibikinin A itu kenapa? Terus ada pertanyaan follow up seperti itu. Nah, that's why di situ memang tipikalnya Gen Z sangat-sangat menyukai pekerjaan yang meaningful. Mereka ingin tahu artinya tuh apa sih gitu. Kenapa sih bikin seperti ini, gini, gini, gini. Gitu. So that's very typical of Gen Z. Kemudian cara berkomunikasinya di Gen Z ini juga beragam, sangat-sangat beragam ya, karena dunianya juga lumayan maju, seperti lewat video call gitu ya. Sekarang juga sangat canggih ya, kita bisa record aja di salah satu platform kayak Loom gitu. Kalau misalnya ibu-ibu bapak-bapak pernah nyoba aplikasi Loom itu, di mana di situ kita bisa jelasin tuh pekerjaan dalam bentuk visual dan ada suaranya gitu. Nah, itu lebih di prefer oleh teman-teman Gen Z. And then sharing-sharing meme gitu ya. TikTok, balas-balasan di TikTok gitu ya. Di Reels bikin konten gitu ya. Cara menyalurkan ide atau cara menyalurkan perasaan itu sangat-sangat visual. Itu yang saya temukan juga di Gen Z, sangat-sangat menggunakan eh, komunikasi melalui visual medium gitu ya. Cenderung orang-orangnya itu juga digital native, kreatif dan cepat bosen. Nah, ini juga ya. Spend-nya tuh sangat cepat di media sosial. Contohnya di Instagram ya atau di TikTok itu kan mendapat informasi itu sangat cepat gitu. Atensinya sangat-sangat cepat yang dikelola. Nah, di situ juga ada dampak buruknya, which is itu jadi orang itu cepat bosen atau cepat FOMO gitu ya. Tapi si positifnya kreatif. Oh, cepat nih nangkepnya ada ini nih. Langsung bikin, langsung bikin, langsung bikin. Gitu. Nah, itu tipikal Gen Z ya. Cepat bosen tapi kreatif gitu ya. And then cara bahasa, gaya bahasanya nih. Nah, gaya bahasanya yang sangat disukai memang bahasa yang sangat casual dan otentik. Otentik yang saya artikan di sini adalah sangat-sangat apa adanya gitu ya. Tidak terlalu formal. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang terbiasa menggunakan bahasa seperti kayak em, formal ya, formal-formal, bapak, ibu gitu ya. Nah, itu di Gen Z agak sedikit gimana ya? Mungkin mereka rasanya kayak nggak relate gitu. Ah, terlalu tua nih gitu. Maaf ya bapak ibu sebelumnya. Nah, itu tuh Gen Z sangat pengen kayak ngobrol dengan orang seperti mereka. So mereka pengennya ya ngobrolnya itu ya harus casual kayak mereka ngomong sama temennya gitu ya. Tapi tentunya kalau dalam hal pekerjaan ya ada batasan lah ya, ada batasan yang perlu dibuat gitu ya. Dan otentik, oleh itu ya padanya gitu, tidak terlalu dibuat-buat gitu. So itu yang sangat-sangat mereka senang di dalam berkomunikasi dengan sesama uh, teman atau teman kerja ya. Dan suka inovasi dan suka kultur yang fleksibel. Kultur yang fleksibel itu apa? Nah, kalau terlalu korporasi itu kadang-kadang nggak begitu suka atau terlalu monoton ya. Misalnya kita biasanya tiap bulan mengerjakan atau punya event
badminton gitu ya. Nah, ya udah badminton terus 1 bulan gitu. Nah, itu kadang-kadang tuh bosen juga gitu. Jadi cukup pengen yang ada variasinya. Apa sih yang bisa dibuat divariasiin gitu. Mungkin kita adain eh, cabang olahraga yang lain gitu. Ada futsal atau enggak kita jalan-jalan gitu. Nah, itu eh, yang perlu kita pikirkan ya kalau misalnya bekerja sama dengan Gen Z. Karena memang cukup tidak betah kalau terlalu kaku di sistemnya gitu sih. Nah, itu sih mungkin dulu Mas yang bisa Oke, saya sampaikan ya bicara berkomunikasi. Ya. siap. Tenang dulu, Mas. Mas Zaki boleh ambil waktu dulu. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjut challenge-nya ya, apa yang jadi tantangan buat para generasi ini, antar generasi ini berkomunikasi. Kayaknya saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat yang ini dulu nih, Bapak Ibu. Nah, ini nih, ini biar menarik. Nah, saya juga pengen ngecek dulu. Nah, ada yang X, ada yang Y, Y gitu ya, atau milenial, ada yang Z, zilenial. Kita drop di kolom chat. Baik, Bapak Ibu yang ini ini tes kejujuran juga ya Bapak Ibu ya. Ini nggak perlu malu begitu. Kalaupun ya X aja gitu ya. Kalaupun yang Y, Y, milenial, ya udah, nggak apa-apa, diakuin aja, gitu ya. Jadi saya pengen ajak Bapak Ibu, yuk cung tangan dulu di kolom komen begitu ya, yang tanggal atau tahun lahirnya masuk di Gen X. Nah, siapa nih yang masuk di Gen X? Yang masuk di Gen X langsung aja tulis X di sini ya, Bapak Ibu. Oke, yang masuk di Gen X tulis X gini aja. Yuk. Ngaku dulu yuk. Nah, saya juga pengen tahu nih Bapak Ibu rata-rata di mana nih? Gen X. Oke, Pak Hasan, thank you. Bu Iren, thank you. Oke. Ada lagi yang X? Oke, Pak, ya Pak Suyudi, milenial tunggu dulu Pak. X ya. X dulu nih. Iya, siap. Oke. Saya appreciate banget Bapak Ibu yang udah mau ngaku nih ya. Ada berapa nih yang Gen X ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Oke, yang Y bentar dulu ya, yang Y bentar dulu ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, tujuh di populasinya 7 dibagi 45 nih sekarang nih ya. Oke, 1 banding 6 lah ya. Ah, saya pengen cek dulu Bapak Ibu. Yang X tadi kalau Kak Zaki sampaikan nih ya. Ada ini nih. Ini konfirmasi dulu nih. Bener nggak mandiri, pekerja keras, menghargai stabilitas gitu ya. Lahirnya di era digital, sebelum era digital. Oke. Loyal, cenderung realistis. Oke. Structure and rules oriented. Waduh, ini berarti suka diatur ya, Gen X ini ya. Lebih suka komunikasi langsung. Nah, yuk, boleh open mic Bapak Ibu yang tadi nulis Gen X di sini. Open mic, confirming dulu. Ini kayaknya nggak gitu deh. Ya, siapa nih yang mau open mic dulu? Silakan. Cocok, benar? Oke. Ada lagi kah? Atau yang mungkin nggak setuju nih? Kayaknya nggak gitu juga deh. Saya kayaknya nggak loyal-loyal banget gitu. Oke, Bu Iren benar begitu ya. Bu Iren mau bikin pengakuan? Boleh open mic atau yang tadi sempat nulis Gen X gitu ya. Atau Bu Andrea Rizka. Nah, boleh open mic nih. Bener banget nih Mas Resa. Tuh. Saya kayaknya bener nih. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Ini nih Gen X yang kurang kurang atau belum ditulis Mas Zaki di sini gitu. Boleh? Ada Bu Ren mau open mic di sini? Gimana Bu Ren? Bener semua nggak ini? Saya sih agak cukup ragu Eh, ya untuk structure dan rules oriented nih. izin saya nggak bisa on cam Oke, ya, karena a- kondisi. aman. Boleh Bu Iren. Ditanggepin dikit apakah emang bener kayak gini kondisinya Gen X biasanya? The way Eh, mereka communicate? benar, Mhm, memang lebih suka apa tatap muka langsung, lebih kayak mhm. ketemu sama orangnya tuh lebih puas gitu loh daripada Ah, seperti kayak Zoom meeting gini atau oke. pakai WA chat atau apa. Mhm, Jadi mhm, komunikasinya lebih apa? Lebih apa ya? Enak, nyaman. mhm, mhm. Lalu apa ada apa namanya rasa rasa Ada rasa. ininya itu dapat Oke. gitu loh.
Nah, makasih. Emang emang harus benar-benar ketemu ya Bu ya. Emang benar-benar kalau nggak ketemu tatap muka langsung itu belum berasa begitu ya. Oke, baik ya. Nah ini, oh ini ada Bu Andrea Rizka menambahkan mencoba adaptasi dengan Z tapi agak susah juga meninggalkan karakter X-nya. Oh ya, iya iya iya. Oke, ini jadi satu catatan ya. Memang benar ya Bapak Ibu ya. Ada yang saya dulu dulu kalau punya atasan tuh gimana caranya kalau ada apa-apa langsung call. Ada apa-apa langsung call. Ada apa-apa langsung call. Jadi ketika saya nggak respon chat semenit 2 menit gitu ya, itu pasti langsung di call. Padahal buat saya, aduh ngapain sih mesti call begitu ya, gitu. Tapi memang benar ya, kalau nggak ketemu nggak ada rasa. Oke, saya nangkep poin itu tadi dari perwakilan Gen X begitu ya. Oke, sebelumnya sebelum ke Gen Z nih ya, topik utamanya kan Gen Z begitu. Ya, ini yang milenial Bapak Ibu sekali lagi seperti tadi, yang milenial ya, yang milenial, yuk. Sekarang nulisnya adalah Y, drop di kolom komen Y Y Y Y Y gitu ya. Oke. Oke, banyak. Bu Puput, Bu Catherine, Y, Y, ada lagi yang Y? Oke. 81 rentannya ya, 81 sampai 96. Kalau saya sih lahirnya masih di 2005 Bapak Ibu ya. Jadi pasti Gen Z begitu ya. Bohong banget begitu ya 2005 ya. Oke, banyak nih ya kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Bu Asti juga. Oke, Pak Adit juga Y. Pak Fatah Y juga. Oke. Ini Y berarti paling banyak nih, 9. 10 Y. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Y atau milenial. Kayaknya lebih senang dan lebih suka disebut milenial begitu ya Mas Zaki ya. Nah, Mas Zaki ini juga kayaknya kalau dengan milenial agak cukup kesusahan juga ya. Tapi lebih gampang begitu daripada dengan yang X. Oke, lahirnya di awal-awal era digital. Nah, terus lebih menghargai pengalaman daripada sekedar gaji. Oke. Terus aktif di media sosial, nyaman dengan chatting untuk komunikasi. Nah, ini saya setuju banget nih, nyaman dengan komunikasi, chatting ya, terutama. Melek teknologi, terbuka terhadap perubahan, terus ini, suka menerima dan memberi feedback. Oke. Suka dan suka menerima dan memberi feedback. Nah, perwakilan yang milenial ada nggak yang mau open mic? Nah, kayaknya ada yang kurang nih satu ini gitu. Perwakilan milenial. Oke. Ada nggak yang kayaknya kurang atau belum ditambahkan Mas Zaki di sini milenial? Oke. Pak Arif ini juga milenial ya. Saya cukup meragukan. Pak Arif milenial kah Pak Arif? Atau mungkin boleh boleh open mic ya Pak Arif? Pak Arif di milenial juga ya, Y juga ya. Ada ada sesuatu yang bisa dikonfirmasi atau kayaknya wah ini kayaknya kurang cocok di milenial gitu. Atau memang bener-bener sudah saya setuju semua nih di sini. Gimana Pak Arif? Sudah menggambarkan Setuju, milenial Mas banget. Reza. Bener Ah, ini. oke. Bener ini ya, Pak ya. Nah, Kayaknya yang paling setuju poinnya yang paling Pak Arif suka itu ini ya, lebih menghargai pengalaman daripada sekedar gaji gitu ya. Itu memang benarkah, ya, Pak? betul. Gitu, Mas Reza. Setuju Jadi sih. Kalau setuju nggak ya? percaya, tanya Mas Wisnu itu. Oke, 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 baik. Ya, ini cukup relate ya dengan kebanyakan ya. Beberapa kali saya interview kandidat yang lahirnya 94, 93, 95. Awal-awal karir dulu itu kayaknya mereka juga, ya sudah nggak apa-apa deh. Saya sih digaji UMR nggak apa-apa. 2, 3 tahun saya pasti bertahan di company ini. Gitu. Pasti saya bertahan banget di company ini. 2, 3 tahun awal lah saya kerja. Yang penting saya cari pengalaman dulu. Gitu. Kalau di interview pasti gitu. Nah cuman nanti kalau sudah punya pengalaman 2, 5 atau lebih dari 5 tahun, waduh, dinego gaji nggak bisa Bapak Ibu biasanya yang milenial ini. Wah pengalaman saya di corporate saya sebelumnya, saya mimpin tim sekian banyak, masa digaji naik 1 juta dari UMR nggak bisa. Wah, biasanya gitu ya. Oke, sekarang yang milenial, milenial ini berarti 97 sampai di berapa tadi? Saya lupa. 97 sampai 2012 ya, Mas Zaki ya. Oke, 97 sampai di 2012. Yuk pada ngaku Bapak Ibu yang masih di Gen Z. Nah, silakan drop di kolom komen pakai tulisan Z begitu aja ya. Silakan. Yang Gen Z siapa aja nih? Oke. Oke, Bapak atau Ibu Gandes, thank you Gen Z. Luar biasa. Bu Anissa, Gen Z.
Rosa ini tim saya Gen Z sekali Bapak Ibu. Saya sangat agree sih kalau misalnya mereka itu suka banget meme, suka banget dengan yang namanya visual, bener. Saya tuh sering kali cuman disuruh gini, Kak Reza, ini dong, gerak begini dong, gerak begini dong, gitu ya. Dari satu gerakan itu aja sudah mereka bisa bikin video meme gitu ya. Yang ada apa tuh? Saya kemarin nulis sama videonya Rosa tuh, saya cuma noleh gini doang, terus diedit jadi King Kong begitu ya. Nah, itu sering banget tuh rasa kayak gitu ya. Oke, yang get siapa aja? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, 7 ya. Nah, oke, jumlahnya hampir sama dengan tadi Gen X. Nah, ini oke, ditambahin nggak terima. Bu Rara ketinggalan satu nih ya, 8. Ada lagi? Ya, Z, zilenial? Aman? Oke, aman ya. Nah, kalau Gen Z memang kayaknya yang bisa menjelaskan nih ya Mas Zaki sendiri ya Mas Zaki ya. Mas Zaki ada challenge nggak ketika berkomunikasi terutama dengan dua generasi yang di atasnya begitu ya, Gen X dan milenial. Sebelum Mm-mm. kita lanjutkan ke PPT selanjutnya begitu Mm-mm. ya. Ada Ya. dirimu pribadi ada pengalaman yang kayak, oh aku tuh ya Mas Reza kalau saya komunikasi sama bapak ibu saya, om tante saya itu yang paling susah itu soal ini. Nah ini Mm-mm. karena yang menjadi problem itu saya juga kasihan sama zilenial ini ya, Gen Z ini ya. Selalu disudutkan atau selalu dijadikan eh, bahan curhatnya para business owner, para HR Mm-mm. practitioner ke saya. Nah, ini waktunya dirimu juga speak up. Saya tuh sebenarnya seneng ngomong sama Gen X, milenial, cuman saya tuh yang susahnya itu ini. Menurut dirimu sendiri, challenge yang terbesar dengan Gen Z atau milenial? Silakan, Mas. Oke, oke, thank you Mas Reza ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, sangat-sangat mantap pertanyaannya ya. Saya sendiri juga agak bingung jawabnya ini ya. Oke, Oke. ya challenge-nya berkomunikasi dengan Gen X dan Gen milenial atau Y itu pasti ada ya. Mungkin kalau yang di Gen X dulu ya, challenge yang paling terberat adalah memang Gen X itu cenderung sistematis dan sangat berurut ketika menjelaskan hal A hingga ke Z gitu ya. Nah, karena jiwa saya ini ada Gen Z-nya gitu ya, cenderung pengen cepet gitu ya, Kak Reza ya. Jadi itu ketika mendengarkan penjelasan yang cukup sistematis dan cukup panjang itu kadang-kadang merasa eh, membuang waktu lah di diri saya sendiri Hmm. gitu. Karena yang saya ingin tahu adalah poinnya gitu kan. Nah, karena itulah tipikal kita janji ya. Kita mau tahu poinnya apa sih sebenarnya yang mau disampaikan poinnya ini. Ya sudah, kita tidak terlalu membuang waktu di penjelasan yang terlalu detail. Nah, tapi memang kita harus maklumi ya, itu yang perlu Bapak Ibu saya maklumi. Jadi saya diserang Mas Reza. Maaf ya Pak Bu. Ya, saya harus maklumi memang hidup di era yang berbeda ini cara berkomunikasinya berbeda. Jadi apa yang perlu saya lakukan untuk menghadapi Gen X ya, ketika saya tahu lawan bicara saya adalah Gen X, ya saya juga harus tidak terlalu egois ya terhadap kemauan saya sendiri itu tadi, terutama yang di hal itunya tadi ya, menjelaskan apapun itu cenderung sistematis dan perlahan dan eh, sangat-sangat butuh waktu yang banyak gitu. Nah, itu Nah, Gen X. oke, Itu Gen X kalau dulu saya. Bapak Ibu. Jadi ini tipsnya ya Bapak Ibu ya. Ini malah jadi tips Bapak Ibu. Tadi yang Gen X tadi kan sudah ada pengakuan. Oh ini saya Gen X ini. Berarti zilenial atau Gen Z ini Bapak Ibu malah senengnya poin-poin, to the point aja ya. Jadi kalau Hmm, sama mereka sama Gen Z gitu ya sudah bilang aja. Saya butuhnya ini, ini. That's it, enough. Gitu ya Mas Zaki ya. betul. Oke, siap. Malah enak Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu juga nggak terlalu buang waktu gitu ya. Oke, kalau challenge-nya di milenial barangkali sekaligus. Oke. Iya, nah kalau di Gen milenial sendiri sebenarnya jujur ya Mas Reza, sebenarnya saya juga ada sedikit di Gen milenial ini ya, saya rasa ya, maksudnya didikannya ya. Jadi sedikit banyak agak relate dengan Gen milenial. Mungkin tantangannya itu ada di em, apa ya?
Gak bingung sendiri ya, karena saya juga bisa relate ya dengan Gen milenial. Ya, tantangannya di Gen milenial yang menurut pengalaman saya ya, itu karena kita tuh butuh feedback ya, butuh feedback ya, di Gen milenial butuh feedback, selalu butuh feedback. Jadi cenderung selalu ingin tahu apa yang kurang dari dirinya, gitu ya. Jadi harus ada lawan bicaranya ya untuk menanyakan, aku ada salah apa ya, aku ada kurang apa ya. Gitu. Dan kalau nggak ada tuh rasanya kayak ada yang kurang aja sih, gitu. Itu yang menurut saya yang terlalu sangat lumayan challenging ya di Gen milenial, yang perlu dijelaskan juga ke teman-teman di Gen milenial. Jadi ya, maksudnya tuh di sini ya kita harus alokasi waktu ya Mas Reza untuk menjelaskan atau memberikan feedback atau menerima feedback dari mereka juga gitu ya. Di situ kan ada alokasi waktu yang khusus untuk menampung hal itu dan memberikan hal itu. Itu sih. Oke, siap, 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 siap. Nah, ini saya tertarik dengan salah satu challenge yang Mas Zaki tulis nih ya di slide ini nih. Karena gen milenial itu sulit membedakan waktu kerja dan istirahat. Waduh, ini kan jadi menarik ya Mas ya. Iya sih, saya juga ya ini pengakuan saya sendiri Bapak Ibu. Saya tuh sering kali juga kalau apa namanya dulu ini ya, dulu sebelum saya ditegur dengan teman-teman saya begitu ya. Kalau jam istirahat ya sudah makan itu di meja depan komputer, kemudian makan begitu di situ. Itu saya seneng banget dulu kayak begitu ya. Dan kemudian kalau keluar begitu ya paling ya cuman ya untuk menghidup udara bebas sebentar, kemudian langsung balik kerja lagi. Ya, kayak gitu biasanya. Sebelum saya karena tim tim saya tuh gen Z semua Bapak Ibu. Jadi ya udah kayaknya harus keluar Kak. Makan itu ya makan, nggak boleh disambi dengan yang lain begitu ya. Begitu ya Mas Zaki ya. Ini saya menarik. Kenapa Mas Zaki Setuju. menuliskan ini ya? Sulit membedakan waktu kerja dan istirahat. Iya, Berarti mengamatin juga ya. ya itu saya sendiri juga sama seperti teman itu sebenarnya. Dan itu juga memang yang saya lihat juga di Gen milenial ya, cenderung apa ya, karena tadi itu mungkin ya cenderung mencari pengalaman yang lebih gitu sehingga lupa untuk apa, melihat dirinya sendiri bahwasanya dirinya ini lagi capek, butuh istirahat gitu ya. Karena tadi itu, karena motivasinya eh, mereka sangat percaya di area pengalaman gitu. Semakin banyak pengalaman sama dengan semakin banyak waktu yang dialokasikan, ya sudah mengorbankan diri sendiri. Nah, itu yang sering jadi mindset anak Gen milenial mungkin ya, yang saya percaya ya, atau yang saya punya pengalaman. That's why mereka agak sulit tuh, harus ada yang ngetin gitu. Entah itu temen, entah itu pasangan, entah itu bapak atau bapak ibu gitu ya. Jadi ya itu challenge tersendiri sih yang ada di Gen milenial. Kebanyakannya gitu sih kayaknya. Oke, siap. Baik, Kak. Yuk kita lanjutkan yang Hmm. ini nih. Generasimu sendiri nih Mas Zaki ya. Nah, Oh ya, ini yang jadi challenge-nya ya. Oke, boleh dijelaskan Mas Zaki. iya, iya kalau di Gen Z sangat-sangat banyak ya challenge-nya. Malah paling banyak Sangat ya ternyata banyak, ya. ya Oke, lumayan menarik, banyak. menarik. Iya. Yang pertama mungkin ya ya baik lagi karena cenderung cepat menerima informasi, tentunya dampak negatifnya atau challenge-nya adalah cepat bosen, gitu ya. Terus fokusnya juga sulit dan gampang ke distract terhadap apa yang mereka lihat gitu. Contohnya nih, misalnya dapat informasi di TikTok atau di Instagram Reels gitu kan. Nah, itu em, misal habis istirahat kerja 30 menit lihat di TikTok dapat informasi baru. Ya udah tuh ke distraksi kan ya. Distraksi dapat informasi baru yang mana menurut mereka itu hal yang bagus. Kemudian mereka lanjut bekerja 30 menit lagi, kemudian istirahat lagi dapat informasi yang baru tapi dalam hal yang berbeda. Cenderung tidak punya pendirian ya kalau saya bilang. Saya. Jadi situ yang memang agak sulitnya di Gen Z, challenging-nya memang di situ. Kenapa seperti itu ya? Karena memang mereka dipaparkan oleh banyak informasi di media yang pertama ya, dan mereka juga sangat tech savvy ya, tech savvy itu ya. AI gampang banget nyari informasi, jadi apa yang mereka lihat pertama kali ya mereka percaya itu. Tidak begitu mendengarkan di Gen milenial atau di Gen X karena mereka sangat percaya teknologi. Kemudian ada juga masalah mental health ya. Nah, ini juga saya punya pengalaman yang lumayan sedikit lucu ya, Mas Oke, Reza. Nah, boleh, mental boleh, health boleh. priority. Lucunya gimana? Jadi saya pernah pengalaman bekerja dengan seorang Gen Z, uh,
Orang tersebut ya bekerja, saya rasa tidak terlalu lama ya, mungkin 1 tahun lah gitu ya. Kemudian ya dapatlah jatah untuk mengambil cuti gitu ya. Dan kita tuh di culture kita tuh ada kota remote gitu ya, maksud saya. Nah, kota remote ini kita batasi pas tentunya di dalam 1 bulan. Terus sebenarnya ada 3 hari atau 2 hari dalam 1 minggu gitu ya. Nah, ada orang tersebut, ini sudah lama ya, sudah lama. Orang tersebut mengajukan remote, tapi remote tambahan ya, dengan reason karena ingin refreshing di Jakarta misal sambil kerja gitu. Nah itu karena biar mental health-nya refresh gitu. Nah itu menurut saya agak sedikit lucu ya karena sangat apa ya, tidak urgent tapi mereka rasa itu adalah hal yang sangat perlu diberikan dalam diri mereka ya karena terlalu bosan ya. Lagi salah satu challenge-nya adalah mereka gampang bosan, eh, struktural di kantor gitu ya. Mereka merasa mereka memerlukan itu. So, sangat-sangat mengedepankan mental health issue atau mental health priority. Itu challenge yang dialami Gen Z. Kemudian bertolak belakang dengan Gen X ya, tidak nyaman dengan melakukan komunikasi langsung tatap muka, biasanya lebih prefer chat aja gitu ya. Atau enggak Google Meet aja gitu ya, Zoom Meet aja gitu ya. Atau chat apa ya, yaitu silum video atau direkaman gitu ya, lebih prefer kayak gitu. Kemudian nah nggak sabar ngikuti proses kayak lagi karena cepat bosan atau cepat semuanya pengen cepat, jadi tidak bertolak belakang dengan gen milenial tadi ya. Seperti saya, gen milenial kan sangat 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 menghargai proses dan sangat sangat pengen banget belajar gitu ya. Gen Z ini cenderung lama gitu loh, lama, terlalu lama nih, misal tunggu 3 tahun baru jadi manajer gitu kan, aku mau jadi manajer sendiri aja langsung gitu, jadi jatuhnya freelancer gitu. Nah itu yang sangat-sangat reaktifnya di Gen Z, memang tidak bisa dipungkiri ada rasa-rasa itu ya, tidak sabar mengikuti proses atau birokrasi yang panjang di sebuah usaha gitu. Kemudian karena mereka Gen Z juga ada keterbatasan pengalaman, yang di sini tantangannya adalah bagaimana memaparkan mereka terhadap kultur profesional. Nah, karena yang mereka lihat pertama kali fresh grade itu kan ya, ya sudah, apalagi kalau masuk di usaha yang sama-sama fresh grade ya. Ini di sini ada beberapa member di sini ya, yang punya pengalaman. Di situ harus diberi pengertian bagaimana sih kultur profesional itu berjalan dan beroperasi ya, karena mereka sangat-sangat minim experience tadi itu challenge salah satu challenge-nya. Eh, Kemudian bekerja mandiri, which is tadi relate dengan yang tidak terlalu sabar mengikuti proses, jadi ya udah pengen sendiri aja gitu kata gitu. Suka banget bekerja remote, nah itu Gen Z banget ya. Kalau bisa hybrid, kalau nggak bisa full time remote, nah itu sangat-sangat disukai karena tadi itu kalau terlalu di kantor terus bosen biasanya gitu. Pengennya tuh pengalaman lihat, nggak tahu ya, lihat kafe atau lihat orang atau suasana beda gitu ya, ada hirup udara yang berbeda, kopi yang rasanya beda gitu ya. Kalau macam-macam yang dicari gitu di luar. And then purpose oriented, nah ini yang saya jelaskan tadi ya. Gen Z cenderung memang ingin mengetahui why-nya, kenapa mereka di-assign tugas A atau B itu. Kalau mereka tidak mengetahui why-nya, itu akan cenderung reaktif. Nah, reaktifnya juga bisa sangat berbahaya ya. Kalau di Gen Z ya cenderung tidak ingin melanjutkan di situ, ya udah jadi batu loncatan aja gitu ya. Jadi sangat-sangat perlu purpose-nya dijelaskan. Jadi tidak terlalu bisa juga nih, misal Bapak Ibu mau langsung direct to the point A, B, C ya ke Gen Z, tapi tidak jelaskan reason-nya. Nah, itu akan menimbulkan reaktif dari mereka yang sepertinya aku kenapa sih harus kayak gini gitu. Nah, itu tuh Gen Z banget. Kenapa harus kayak gini? Kenapa nggak gini aja? Nah, itu menurutnya mereka kayak gitu. Kan bisa gini, kan bisa gini gitu. Nah, itu Gen Z banget. So itu beberapa challenge yang saya bisa sampaikan ya. Sebenarnya mungkin kalau kita ada waktu banyak banget itu bisa banyak banget lagi ya kayak Mas Reza. Ini beberapa aja. Nanti teman-teman bisa nambahin juga sih. Gitu. Siap, Gitu, siap, Kak siap, Reza. siap, siap. Oke, thank you Kak Zaki. Dan mungkin kita akan open Q&A ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh
drop di kolom komen, drop di uh, kolom chat begitu ya. Wah, ini tadi gak apa-apa Mas Zaki, santai aja diakuin gak apa-apa. Wah, waduh, bahasan yang tadi ya. Oke, baiklah. Ya, Bapak Ibu silakan kita akan masuk ke Q&A sebelum kita lanjutkan materinya. Kami akan jawab satu dua pertanyaan terlebih dahulu begitu ya. Nah, ini. Oh ini Bu Iren, tantangan guru Gen X menghadapi murid Gen Z. Waduh, ini apalagi untuk guru ya. Apa? Nah ini menjadi challenge yang cukup unik ya Mas Zaki ya. Barangkali Mas Zaki juga punya ada ide begitu. Ketika jadi seorang murid, ah, dirimu nih senangnya diperlakukan seperti apa? Karena ketika gurunya Gen X begitu, waduh. Iya juga ya, agak susah ya kalau ke Gen Z ya. Nah, karena gurunya sedang merasa seperti itu. Dirimu kalau kalau jadi murid, ya senangnya Gen Z ini diperlakukan seperti apa? Nah, intinya gitu, Mas Zaki. Silakan, sambil kita tunggu pertanyaan yang lain ya. Dijawab dulu, Mas Zaki. Siap-siap. Silakan. Oke, terima kasih Bu Iren atas pertanyaannya ya. Tantangannya gimana ya? Jadi guru Gen X hadapi Gen Z. Mungkin kalau saya memposisikan diri sebagai Gen Z yang sebagai murid ya, saya maunya gimana sih ya? Mungkin saya maunya gini ya Bu, gimana ya jelasinnya? Em, Ya, saya tidak tolong dijelaskan dengan rinci, mungkin ya pelajarannya tersebut seperti apa, kemudian goalnya apa, saya mempelajari tersebut, kemudian ke depannya setelah saya belajar hal tersebut, saya akan mendapatkan apa gitu. Nah, itu seperti apa ya? Ya ada input, proses sama outputnya. Nah, itu sangat-sangat kalau saya sendiri sebagai Gen Z sangat ingin tahu sih itunya. Kalau misalnya saya rasa yang ibu beri ini materi ini sepertinya nanti saya juga nggak ada dampaknya ke harapan saya kuliah gitu. Saya pengennya kan ambilnya ekonomi gitu. Nah, ngapain ibu ngajarin sejarah gitu kan, contoh gitu. Nah, terus apa yang bisa saya dapat di situ kan nggak tahu tuh sebagai Gen Z. Ya udah, reaktifnya aku nggak mau dengerin, aku nggak mau masuk kelas gitu ya. Nah, itu kalau seandainya Ibu Irin bisa jelasin, sejarah itu tidak murni yang diambil adalah eh, konten sejarahnya, tapi cara berpikirnya, misal gitu ya Bu ya. Cara berpikirnya bagaimana dulu zaman dulu seperti A B C ini membuat keputusan terhadap situasi B ke C yang berdampak ke banyak orang gitu ya. Nah, itu juga akan berdampak ke yang akan kamu ambil di kuliah yang jurusannya mungkin nggak align gitu ya. Nah, mungkin cara jelasinnya tersirat seperti itu sih Bu Irin kalau misal saya ya. Tidak, kalau bisa nggak terlalu jelas itu cenderung ya udah, ya, ngapain aku dengerin ibu gitu. Ini aku di kantin aja deh, nggak masuk gitu. Itu sih sangat-sangat sangat pengen tahu why-nya. Apalagi kalau hal yang terlihat tidak relate banget langsung gitu ya, nggak direct relate ya. Jadi itu sih. Itu menurut saya gitu sih. Wirin, Karesa. Oke, 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 oke. Ini menarik ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti yang penting adalah kalau dengan Gen Z itu malah start with why ya. Jadi Mm-mm. kenapanya, reasonnya, goalsnya gitu ya. Garis finishnya dulu dijelaskan kepada mereka begitu ya Mas Zaki ya. Ya, Setelah itu ya betul. ya boleh lah prosesnya inputnya kayak gimana ya. Wah, 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 oke, oke, oke. Jadi saya ini jadi insight yang menarik ya. Jadi dijelasin goalsnya, reasonnya dulu. Mm-mm. Kenapa sih saya pilih kamu begitu ya untuk mengerjakan tugas ini begitu ya barangkali ya kalau di lingkungan kantor ya. Karena Ya. saya lihat kamu tuh orangnya yang cakep, nah set patus Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Baru nanti dikerjakan ya tugasnya, gitu ya Mas Eki ya. Ya, Oke, kira-kira seperti itu. oke, baik. Ini kita lanjut dulu satu pertanyaan ini menarik juga ya dari Bu Rizka. Bagaimana menjelaskan why? Oh ini nyambung ya. Bagaimana Mm. jelasin why-nya yang dibutuhkan Gen Z dengan tidak detail? Karena kan Gen Z itu juga juga eh, nggak pengen informasinya terlalu banyak ya. Jadi Mm. why yang simpel begitu ya. Dan karena Gen Z cenderung cepat bosan, tetapi ketika melakukan sesuatu yang bervariasi mudah burn out. Waduh, bagaimana menjelaskan hal ini? Nah, mudah Mm. burn out. Ini menarik ya, Mm. Bu Rizka ya. Mm. Pertanyaannya ya Mas Zeki ya. Jadi gimana caranya jelasin why-nya, cuman nggak take time, nggak waktunya Mm. nggak lama-lama. Mm. Apalagi mereka tuh cenderung cepat bosan. Dan kalau misalnya disuruh melakukan sesuatu yang bervariasi, cepat burn out. Gimana cara Mm. nyelarasin hal ini? Itu. Mm. Oke. Oke. Oke, oke, terima kasih.
Bu Rizka atas pertanyaannya. Ya, ini cukup bagus pertanyaan Bu. Ya, mungkin gini Bu. Memang di usia-usia tertentu ada yang bisa kita jelaskan detail, ada juga yang tidak perlu detail ya Bu ya. Nah, jadi apa sih hal pertama yang perlu kita lakukan ya, agar kita tuh tahu action yang perlu kita lakukan dalam jelasinnya itu apakah perlu yang panjang, apakah perlu yang singkat, atau sangat-sangat harus ada gambarannya, ilustrasinya gitu ya. Nah, itu perlu diadakan ada sesi listeningnya gitu, Bu. Nah, kalau seandainya kita bisa mengorek dari Gen Z ini atau mendengarkan apa yang mereka inginkan dengan cepat ya, dan mereka juga cukup terbuka hal itu, nah kita cukup bisa menjelaskan sesuai keinginan mereka tadi, which is kita meeting the midpoint gitu ya Bu. Nah, ketika kita sudah meeting the midpoint itu, nah, irisan itu aja yang perlu kita sampaikan ke Gen Z. Tidak perlu detail. Lagi-lagi, baik lagi tadi ya, kalau usianya memang levelnya sangat leader atau manager, cenderung sangat kritis biasanya gitu. Tapi kalau masih junior atau masih baru, fresh grad gitu, nah yang perlu kita ketahui adalah kita perlu dengar dulu nih, sebenarnya Gen Z ini pengennya apa gitu. Nah, setelah kita tahu mereka pengennya apa dan sebagainya, dari sisi kita bisa memberikan jawaban. Nah, jawabannya ini bisa singkat, bisa panjang, atau bisa sederhana, tergantung jenis pertanyaannya dan tergantung level dari Gen Z tersebut. Gitu sih, Bu. Nah, di situ akan sangat cukup untuk Gen Z mengetahui why-nya, meskipun singkat gitu. Oh gitu, oke, gitu biasa gitu. Tapi kita perlu dengerin dulu, mereka tuh sebenarnya mau apa gitu. Maunya gini 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 gini, oh maunya gini, ya udah kita alignkan dengan goal kita ya. Kalau kita alignkan goal kita ternyata match gitu, kita kesampaikan. Kalau nggak match pun kita sampaikan juga. Kalau misalnya nggak match, kenapa? Karena ini, karena ini, karena ini gitu. Ya biasanya yang saya sebagai apa, pengalaman saya sendiri sih yang saya lakukan seperti itu sih. Gitu. Sama Bu Rizka. Ya. Oke, siap. Thank you. Bu Rizka pertanyaannya, Mas Zaki juga Hmm. thank you atas jawabannya. Oke, kita lanjut dulu barangkali ya ke slide berikutnya, Mas Zaki, karena Hmm. ini juga bisa kayaknya menjawab pertanyaan Bu Rizka tadi ya. Oh ya, Oke, betul. ini nih kunci sukses komunikasi. Silakan, boleh dijelaskan, Mas Ya. Zaki. Ya, di sini saya berikan kunci sukses ke berkomunikasi dengan Jazz itu ada dua yang menurut saya sangat-sangat berpengaruh ya dalam menghandle atau ya berkomunikasi dengan Gen ini, yaitu yang pertama listen. Listen itu tadi kita coba mendengarkan ya. Kita harus sangat-sangat terbuka mendengarkan apa yang ada dalam pikiran Gen Z. Kemudian yang kedua transparansi. Nah, transparansi itu uh, dalam kata lain ya why-nya itu tadi. Kita perlu detail atau kita perlu transparan. Kenapa kita membuat decision A ini untuk si B karena ini, karena ini, karena ini. Nah, dua hal ini sebenarnya jadi fondasi yang sudah cukup untuk berkomunikasi dengan Gen Z ya. Apalagi Gen Z yang memang mereka raise di waktu kecil mungkinan dengan pendidikan yang sangat-sangat curious gitu ya. Ya kan ya. Nah, mereka sangat-sangat curious nih. Kayak misal di kecil udah diajarin kenapa Bu aku harus makan protein misal gitu ya. Ya soalnya biar kamu kuat ototnya gitu. Kenapa kalau ototnya kuatnya kan ya cenderung akan ada selalu pertanyaan kenapa gitu ya. Nah, apalagi di Gen Alpha, Gen Beta ya sebenarnya lebih canggih lagi gitu ya. Nggak tahu saya nanti ke depannya seperti apa. Nah, di Gen Z ini sepertinya sudah cukup banyak yang di raise seperti itu. That's why kita perlu adakan sesi atau melakukan kunci ini ya terhadap anak-anak Gen Z, listening, dan kemudian transparansi. Transparansi yang saya maksud di sini adalah why-nya itu tadi harus disampaikan dengan jelas dan terarah sesuai dengan apa yang kita dengarkan yang pertama tadi. Tapi tidak dilupakan juga nih tentang goal kita ya kalau di ada pekerjaannya. Kita juga pastinya kan di sebuah perusahaan punya goal ya, punya goal atau punya reason juga sendiri kadang ya. Nah itu selama itu masih match ya akan sangat baik. Kalau tidak match ya kita harus bisa atau mengolah kata dengan baik. Bagaimana caranya mereka ini juga bisa menerima reason kita gitu. Nah, so itu dua kunci sukses menurut saya yang sangat-sangat akan works di Gen Z dalam hal komunikasi, listen and transparency sih. Ya.
Ya, 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 ini menarik ya, apalagi soal listen ya. Active listening ini ternyata juga memang benar-benar harus ya. Bahkan kalau saya baca di Harvard Business School, itu salah satu hal yang wajib Bapak Ibu kalau kita mau jadi seorang leader yang baik, gitu ya. Sekarang ini ya, gimana caranya kita, yuk dengerin timnya maunya apa, timnya memang benar-benar butuhnya apa gitu. Saya agree banget nih, Mas Zaki untuk hal ini ya. Luar biasa, Mas Zaki. Satu lagi transparansi. Mungkin selain transparansi, saya boleh pakai kata ini ya, uh, clarify. Nah, Gen Z itu kayaknya juga butuh Betul. banget clarify ya. Itu, Ya, itu yang kayak kenapa harus ini, kenapa harus saya, kenapa harus seperti itu caranya itu ya emang harus perlu clarify. Kayaknya ya, selain transparansi dan clarify, dua kata itu yang memang saling mendukung. Agree banget Mas Zaki, thank you banget. Nah, ini yuk kita lanjut beberapa pertanyaan dulu nih. Karena pertanyaannya juga saya lihat menarik-menarik nih di kolom komen, di kolom chat ya. Oke, Bapak Ibu boleh yang mau drop lagi silakan. Oke, ini dari Mas Rio. Gimana menyeimbangkan antar generasi dengan generasi yang lain ya agar ketemu di tengah gitu. Misalnya sebagai Gen Z, kita harus apa untuk menghadapi Gen X maupun sebaliknya. Jadi saling saling menyesuaikan begitu ya. Gimana caranya biar saling menyesuaikan? Karena di lapangan individu berbeda generasi cenderung saling menyalahkan akan ketidakselarasan ini gitu ya. Itu pertanyaan dari Mas Rio. Karena di lapangan individu antar generasi itu cenderung saling menyalahkan. Nah, itu. Kalau jawaban singkatnya undang kami sinergia, undang saya ya, biar nanti isi trainingnya selesai itu, Mas Rio. Jawaban simpelnya gitu ya, Mas Rio. Undang kami sinergia konsultan ya. Ya, ya, bercanda ya, selingan. Oke, ini Mas Zaki. Ya, mungkin tadi sudah di ya. spill Mas Zaki ya. Nah, ini kan akhirnya Mm, jawaban yang perlu diklarify ini. Saya tahu kayaknya dari mm. fotonya Mas Rio ini gen gen Z ya. Ini perlu clarify lagi. Gimana Ya, Mas biar antar ya. generasi ketemu di tengah? Trik, Mm, mm, mm. tips and triksnya dong. Iya, ya, menarik, yang menarik ya Mas Rio. Ini terima kasih ya Mas sudah menaikkan hal ini. Sepertinya Mas Rio sedang mengalami ini ya. Iya, ya mungkin beberapa tips sebenarnya baik lagi ya Mas ya. Kalau di dalam perusahaan ya pasti ada budaya ya. Nah, apakah budaya di dalam perusahaan itu sudah menerapkan budaya saling menghargai atau enggak gitu ya? Karena kita harus mengakui perbedaan gen itu juga beda perilaku. Nah, seandainya di dalam budaya itu tidak saling menghargai, ya mau person satu orang ke yang kelompok lainnya mencoba itu nggak akan works karena budayanya sudah maaf udah agak kotor gitu ya. Jadi menurut saya budayanya tersebut yang harus dibangun, ada budaya saling menghargai di antara gen. Ya Gen X mengerti ternyata Gen Z harus gini, Gen Z juga harus ngerti ternyata Gen X harus gini gitu ya. Jadi saling give terus gitu. Nggak mengharapkan apa ya timbal balik lah. Selalu memberi, selalu memberi. Dimana di situ akan membuat hubungan lebih lebih romantis ya mungkin ya. Nah kemudian yang kedua mungkin saling sharing ya. Nah perlu adanya eh, fasilitasi knowledge sharing. Nah itu sebenarnya tadi sinergi sebenarnya bisa sangat membantu itu ya Mas Reza. Jadi konsultan sharing nih gimana caranya Gen ini bisa saling melengkapi. Nah, biasanya itu Gen X ini kan karena memang dari sisi usianya sudah sangat-sangat senior, lebih baiknya itu menjadi mentor gitu ya. Gen Y yang menjadi kolaborator, Gen Z yang inovator gitu. Karena memang sesuai gennya eh, harusnya seperti itu gitu. Jadi kita harus maklumi hal itu. Karena ada Gen Z yang bisa menjadi mentor, nah mungkin akan dapat kecaman dari Gen X. Wah, kamu baru sore kemarin aja kok bisa ngomong kayak gitu kan itu umum ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu pasti ada lah seperti itu gitu. Nah, jadi mungkin Gen X harus bisa memahami kok Gen Z bisa ya menjadi mentor di usianya di saat itu. Ya berarti dia mungkin memiliki traits menjadi mentor dan merasa percaya diri ya. Nah itu harus ada saling sharing atau memahaminya ya. Menurut saya itu yang perlu diketahui. Kemudian komunikasinya juga harus multikanal ya. Multikanal dalam arti ya jangan terlalu egois. Kita Gen Z sukanya casual, otentik.
Ya udah, kalau kita ngomong sama Gen X juga aku maunya casual authentic gitu kan. Nggak semua Gen X bisa nerima Gen Z yang casual authentic gitu loh. Ya, sama halnya dan sebaliknya lah, kalau Gen milenial juga ya. Jadi kita juga harus adaptif ya. Kalau misalnya ngomong sama Gen X, ya kita menggunakan bahasa yang baku dan formal. Dan yang Gen X juga harus menggunakan bahasa yang casual juga. Mungkin ya nggak harus setiap hari atau nggak selalu, tapi selip-selip gitu ya. Harus mengetahui juga yang update trendingnya apa gitu kan. FOMO-nya lagi apa nih, misalnya kalau lihat anak-anak TikTok, anak Instagram Reels gitu. Nah itu harus saling selalu belajar ya, harus ada selalu mau belajar itu. Kalau misalnya nggak ada, pasti akan crash. Saya yakin pasti akan crash gitu, ya kan. Nah itu harus bisa menggunakan gaya bahasa yang multi kanal atau multi bahasa ya. And then mungkin yang seterusnya ya gaya kepemimpinannya juga harus fleksibel ya. Karena nggak bisa nih kalau kita ngarepin satu gaya bisa fits for all gitu ya. Misal gaya Gen Z yang saya bawa di DIPA saat ini, apakah akan fit di usia yang Gen X nanti, yang misalnya saya meng-hire seorang Gen X yang senior gitu. Pasti akan enggak. Nah, ini tinggal kita lihat siapa yang ingin menyesuaikan gitu. Nah, sama halnya dengan sebaliknya gitu. Gen Z masuk ke Gen X, ya udah kita mau nggak mau kan ada terikut dengan gaya kepemimpinan di Gen X gitu. Nah, itu yang perlu kita anu ya, terima ya. Karena nggak bisa tuh one size fits all tuh nggak bisa, sangat-sangat nggak bisa. So ada yang namanya pasti nanti akan ngefilter sendiri. Nah, I believe itu yang selalu dipercaya oleh perusahaan-perusahaan ya. Kemudian yang terakhir mungkin ya fokus pada tujuannya yang sama-sama milik. Jadi misalnya kita kerja di tempat yang sama, kemudian ada banyak Gen X, Gen Millennial, Gen Z. Selama kita fokus di tujuan yang sama, ya udah kita kompak nih melakukan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Udah, terus potokannya itu pokoknya gitu. Mau kamu mau kayak gini, mau kayak gini, ini sakarepmu gitu kan ya, Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan di pikiran ya. Pokoknya goal kita sama, ya udah ini sama aja kayak kita berteman lah ya, mungkin gitu ya. Teman dengan yang usianya lebih jauh daripada kita, tapi ternyata ada kepentingan yang sama nih. Satu aja kepentingan, ya udah yang kita fokuskan ke kepentingan itu aja. Nggak terlalu sibuk yang lain-lain gitu. Ternyata dia tuh kalau tidur anu ya apa ya pakai selimut gitu kan ya. Ya udah kalau kita tidur nggak pakai selimut, jadi itu jadi masalah, itu nggak usah gitu, nggak usah jadi masalah gitu ya. Kita fokus ke tujuannya, udah tidur sama-sama tidur itu aja. Nah, itu sih mungkin beberapa masukan dari saya ya Mas Rio, ya mungkin semoga membantu. Memang solusi cepat adalah hire sinergi ya. Padahal saya mau tutup dengan itu, malah Mas Zaki dengan tutup dengan itu sendiri ya. Thank you Mas Zaki udah membantu. Tapi memang Iya. caranya kita itu kalau di sinergi adalah ketika itu banyak generasi. Sekali lagi Bapak Ibu, saya agree banget dengan Mas Zaki sampaikan ya. Bagaimana kita ingat bahwa oke, corporate goals-nya mau kemana, tujuannya kemana. Jadi yang kita ubah itu adalah caranya ke sana, bukan bukan kita ubah tujuannya. Tapi bagaimana kita punya ini ya, bandel nih pelentingannya antar generasi itu, ini mau sampai sejauh mana nih Gen Z-nya bener-bener lari, sampai sejauh mana nih Gen X-nya punya adaptasi. Nah, bandul kelentingannya ini nih untuk bisa saling kompromi antar generasi supaya goals organisasinya kecapai. Alignment itu juga sangat perlu. Saya agree banget dengan pernyataan Mas Zaki tadi ya. Luar biasa Mas Zaki ya. Nggak salah ini ya. Waduh. Mas Wisnu, thank you banget ya ini. Oke. Ini pertanyaan yang saya seneng sih. Dua pertanyaan ini. Satu dari Bu Bu atau Pak Gandes begitu ya. Gimana caranya biar Gen Z nggak bosen? Nah, terutama untuk kerjaan yang monoton. Oke, ya. Terutama untuk kerjaan yang monoton. Di Gen Z supaya nggak bosen di perusahaan atau di tempat kerja atau di job desk yang monoton. Nah, ini bisa Mas Zaki ya. Kayaknya punya banyak pengalaman juga di area sini nih. Supaya Gen Z tidak monoton dengan satu pekerjaan yang ya ya pekerjaannya gitu-gitu aja gitu ya. Saya ngebayangin kalau di Pak tuh ya udah ini yang editor, yang edit ya tiap hari ngedit aja. Biasanya kasih treatment apa nih kepada editornya Mas Zaki gitu ya. Silakan Mas Zaki. Oke, thank you Mas Reza. Ya, thank you juga
atas pertanyaannya ya Pak Gandes atau Ibu Gandes ya. Ya, ya untuk pekerjaan yang monoton ya Bu ya, bagaimana ya caranya biar nggak bosen gitu ya. Apalagi kalau pekerjaan ini adalah pekerjaan administratif ya. Kalau yang saya lihat di sini pekerjaannya sangat administratif, yang dimana tidak ada melibatkan kreativitas gitu ya. Nah ini memang sangat-sangat challenging ya Bu atau Bapak di area ini. Nah biasanya kalau dari pengalaman saya ya sebenarnya eh, orang yang mengerjakan hal administratif ini perlu dilibatkan atau perlu diajak refreshing lah, gimana gitu. Culture-nya tuh harus fleksibel gitu Bu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan culture fleksibel itu biasanya ya udah kita bikin lah ada acara mungkin jalan-jalan gitu ya. Kemudian atau enggak makan-makan bareng gitu ya, atau enggak ada acara kecil-kecilan games gitu ya di culture di perusahaan tersebut. Itu yang melibatkan teman-teman yang administratif gitu. Nah, biasanya itu cukup ya, Pak pengamat saya itu cukup untuk membuat mereka refresh, meskipun itu administratif ya. Karena mohon maaf, memang ya orang tersebut bisanya mengerjakan hal administratif gitu. Seandainya memang beliaunya bisa mengerjakan hal yang lebih ya, mungkin Ibu harus atau Bapak mempertimbangkan untuk menaikkan posisinya di area yang berpikir ya, gitu ya Pak Boy. Jadi salah satu caranya adalah kita memodifikasi culture-nya menurut saya, entah itu mengadakan event kecil-kecilan gitu ya, yang mana terlibat ya, terlibat kru resto itu tersebut, nggak harus gede-gede Bu gitu ya. Games kecil-kecilan aja di dalam ruangan gitu, atau enggak ice breaking moment gitu. Makan-makan bersama, nonton bareng, misalnya gitu ya. Nah, itu culture-culture yang menurut saya perlu kita lakukan terhadap hal yang administratif, apalagi itu dilakukan oleh Gen Z, gitu sih, Bu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, siap Mas Zaki. Oke, nangkep ya saya ya. Terutama juga Hmm. kalau misalnya halnya terlalu monoton, administratif begitu. Salah satu cara mungkin yang bisa dilakukan adalah gampang juga Bu ya. Kasih mereka project tapi project kecil-kecilan gitu ya Mas Zaki ya, yang bisa mengembangkan Ya, kreativitasnya mereka begitu maksudnya Mas Zaki itu. Katakanlah ya, 17-an di kantor ada yang 17-an nih. Jadi ya. panitianya siapa? Ya ini orang-orang yang ada di kalau Bu atau Pak Gandes nuliskan kru Risto ini. Jadi biasanya nggak ngeluarin kreativitas, mereka disuruh jadi panitia yang atau berikan project yang ada unsur kreativitasnya, biar nggak bosen. Jadi nggak cuman 17-an aja ya, banyak event-event yang secara sengaja kita bikin untuk apa? Untuk memunculkan kreativitasnya. Gitu ya Mas Eki ya. Hmm. Ya, Oke, bisa betul. ini ada lagi pertanyaan ini. Saya seneng banget pertanyaan ini. Kayaknya Pak Faris ini yang Gen X ya. Nah, ini malah bagaimana caranya Gen X. Nah, ini mereka mau memprovide nih. Tapi apa nih ya yang bisa kami provide supaya Gen Z ini eh, bisa lah perform gitu. Ini pertanyaan menarik banget ya. Thank you banget Hmm. para Gen X yang sangat peduli dengan milenial dan Gen Z begitu ya. Apa nih butuh bantuan apa nih Mas Zaki? Aduh, Ditawarin nih biasanya apa nih yang aduh, bisa iya, dibantu? iya. Oke, oke. Terima kasih ya, Paris, Pak Paris. Ya, pertanyaannya gimana sih, apa sih yang bisa di-provide Gen X terhadap Gen Z ya, untuk memadai dalam kegiatan, terutama dalam kerjaan ya. Sebenarnya pastinya karena sangat-sangat jauh ya di usianya, Gen X harus, menurut saya ya, perlu memberikan kepercayaan lah ke Gen Z, gitu. Karena Gen Z itu cenderung inovatif kan orangnya ya. Memang pasti Gen Z akan melakukan sedikit trial and error, tapi itu worth it untuk mereka belajar ya, karena eh, itu yang mereka mau juga gitu. Harus diberi keleluasaan untuk berkreativitas gitu. Menurut saya Gen X harus memberikan itu ya dalam melakukan pekerjaan. Ya. Kemudian mungkin cukup nasihat, beberapa masukan gitu. Tapi dari Gen X juga tidak terlalu baper ya, seandainya masukan atau nasihat yang disampaikan ke Gen Z ini tidak digunakan atau tidak diterapkan gitu. Karena memang biasanya Gen Z ini cenderung memodifikasi nasihat atau masukan dari Gen X gitu ya. Dengan apa yang mereka lihat gitu di sosial media, dari teman-temannya sendiri.
gitu ya. So dari sisi Gen X ya seharusnya bisa mengerti itulah. Karena cenderung kan biasanya saya paham di Gen X itu karena dari usianya sendiri kan kita bisa terbilang lebih senior, lebih tahu dunia, lebih tahu pekerjaan, lebih tahu situasi gitu ya. Tapi di Gen Z sendiri juga memiliki karakteristik khusus, di mana mereka cenderung inovatif, eksploratif gitu ya, mengambil resiko gitu ya. Jadi nggak apa-apa dikasih kepercayaan yang pertama ya, menurut saya yang kedua apa tadi ya kepercayaan dan memberi nasihat atau masukan, tapi tidak terlalu dibawa perasaan seandainya masukan itu tidak digunakan atau tidak diterapkan gitu sih. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ya maksudnya ini. Asik, 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 Ya, asik. Ya, tetap tetap harus diberikan arahan ya, ya, Gen Z ini ya. betul. Tapi jangan baper juga kalau misalnya arahannya itu tidak sampai 100% diterima begitu ya. Karena memang orangnya Ya, di Gen Z ini eksploratif banget ya hmm, orang-orangnya ya, Mas Zaki ya. ya. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Baik, 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 baik. Terima kasih jawaban-jawabannya. Nah, ini sebenarnya ada berbagai pertanyaan yang muncul dari sebelum webinar, tapi mohon maaf Bapak Ibu karena mungkin waktu kami juga terbatas, kami juga akan selesaikan webinar ini di pukul 9. Jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu yang merasa pertanyaan belum terjawab atau pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi apa gimana caranya sih ngurus perbedaan antar generasi di kantor, konflik-konfliknya juga supaya biar cepat selesai. Kami menyediakan book appointment buat Bapak Ibu. Boleh nanti Kak Vivi boleh drop di kolom chat ya gimana caranya book appointment. Langsung saja klik di kolom chat itu ada link yang dibagikan oleh Kak Vivi gitu ya. Oke, sekaligus Bapak Ibu, nah ini kalau tadi Gen X, tadi kayaknya saya senangnya ketemu langsung begitu ya. Nah, kami Sinergia Konsultan punya kelas yang langsung ketemu nih. 2 hari workshop soal HR for business owner. Bahasanya itu adalah gimana caranya kita punya mindset, punya sistem, dan punya leadership yang bagus soal HR. Nah, ini offline 2 hari akan ada di bulan November, Bapak Ibu. Nah, kalau mau infonya lebih lanjut nanti langsung chat ke Kak Vivi ya. Sekaligus kayaknya juga ada yang ngomong tanya-tanya banyak pertanyaan, kendala utamanya adalah soal KPI bulan depan tanggal 3 September ya, minggu depan sih sebenarnya Bapak Ibu ya, kami juga punya webinar soal KPI. Nah, apalagi Gen Z itu harus clarify. Clarify-nya pakai apa? Pakai target. Nah, targetnya gimana? Disalurin dalam KPI. Gitu ya. KPI-nya bikinnya gimana? Terjawabnya nanti di tanggal 3 September minggu depan. Cara daftarnya gimana nanti langsung Bapak Ibu chat Kak Vivi. Oke. Ini kalau dari Sinergia dan kalau Bapak Ibu pengen tahu juga lebih lanjut Dipa In-house itu layanannya apa aja sih? Ya, Dipa In-house itu bisa ngasih perusahaan saya, bisa bantu perusahaan saya di area mana aja sih. Jadi Dipa In-house itu bisa bantu di area ini nih. Nah, silakan Mas Zaki, boleh dijelaskan. Iya, iya. Ini sedikit promosi sedikit ya, Mas Reza. Ya sama Bapak Ibu yang seandainya ingin mencoba produk kami ya. Jadi kita punya produk website eh, yang mana Bapak Ibu bisa akses dengan gratis, bisa di-download dan bisa digunakan untuk kebutuhan websitenya. Nanti tinggal dimodifikasi di gambarnya atau di kontennya. Ini bisa diakses di linknya tersebut ya. Itu nanti gimana Mas Reza di share-nya ya? Ada grupnya atau gimana? Nah, itu kita kasih gratis, nanti bisa di-download dan bisa langsung digunakan atau dicoba dulu aja nggak apa-apa di website linknya. Nah, ini sudah terintegrasi dengan CMS ya Bapak Ibu. Nah, itu apa sih CMS? CMS itu biasanya digunakan oleh tim marketing untuk input eh, atau memasukkan blog ya, artikel ya, dalam sebuah aplikasi. Kemudian yang kita gunakan di sini adalah Webflow base. Nah, sebenarnya website itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa dibangun menggunakan teknologi apapun, tapi yang kita tahu di sini adalah Webflow dan bisa diakses di berbagai browser juga, di Chrome, Safari, dan Mozilla, multiplatform ya, sudah diuji juga di area aksesibilitas atau user friendly-nya di sini Bapak Ibu ada parameternya atau ada anunya ya, em, apa namanya nilainya. Kita sudah menggunakan satu nilai Lighthouse secara performa, aksesibilitas dan SEO friendly best practice-nya itu sudah dia mencapai 90 ke atas ya Bapak Ibu. Jadi
Nanti seandainya butuh jasa custom kita bisa bantu ya, Bapak. Jadi ini mungkin bisa dicoba-coba dulu aja di website kita di Casto ini ya. Kemudian ini next slide mungkin ya, Mas Reza. Next slide-nya itu ada eh, ya kita punya anu ya, apa namanya reputasi ya, reputasi online. Kita sudah memiliki reputasi yang cukup bagus, multinasional, internasional dan lokal juga. Ada client review di Clutch. Kemudian ya, kita termasuk di adalah salah satu best UI UX agency ya di Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau coba search di Google, kita ada terpampang di AI langsung di House sebagai salah satu yang terbaik. Kemudian kita juga sudah sempat ada mention dari salah satu platform desain di awards di karyanya kita ya di website design dan development. Mungkin yang seterusnya Mas Reza ya. Nah, ini mungkin sedikit banyak memberikan overview aja Bapak Ibu kalau seandainya membutuhkan redesign websitenya atau buat dari nol gitu ya, atau perlu dibikinkan aplikasinya dari nol entah itu dalam bentuk dashboard atau mobile aplikasi itu kita sangat-sangat senang hati bisa membantu ya atau redesign yang sudah ada saat ini pun sangat bisa membantu. Begitu juga dengan marketing ads seperti branding, logo, pitch deck gitu ya. Itu kita bisa bantu juga. Nah, itu mungkin sedikit service yang bisa kita tawarkan di Finance Bapak Ibu ya. Itu aja sih cukup sepertinya. Oke, thank you Mas Eki. Ya, tadi Bapak Ibu sudah tahu ya pentingnya visual untuk teman-teman Gen Z ya. Zilenial tuh paling seneng yang namanya visual. Nah, kalau websitenya di perusahaan Bapak Ibu, wah kayaknya kurang nih. Nah, yuk langsung aja hubungin teman-teman dari Dipa In-house. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya pada malam hari ini. Sebelum kita akhirin acara pada malam hari ini jadi salah satu KPI saya nih. KPI saya apa? KPI-nya adalah untuk memfoto Bapak Ibu sekalian. Dan kayaknya juga yang paling ditunggu-tunggu begitu ya. Oke, yuk Bapak Ibu boleh open cam dulu. Asik. Kita open cam dulu sebelum kita akhirin, kita akan berfoto bersama pada malam hari ini, begitu. Oke, ini slide pertama saya akan 1, 2, 3. Oke, baiklah. Ini yang di kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, ini adalah di ujung webinar kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali untuk waktunya belajar pada kami, Sinergia Consultant, dan juga Mas Zaki dari Dipa Inhouse. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Ya, Salam. terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.